Akalnya tuh kadang dia mau megang gitu. Dia memang ya. Hai, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Ya, kenapa di sini aku bilang our bukan my? Ya karena aku di sini nggak sendiri. Udah nggak sendiri? Enggak lah. Udah nggak jomblo? Enggak lah. Iya. Jadi aku sekarang sama Bang Musli. Wow. Kita mau sharing-sharing tentang kerjaan kita gimana, terus juga sekalian jawab pertanyaan dari teman-teman yang belum kejawab, ya kan? Iya, bener banget. Ya, jadi kita mulai dari sharing tentang kerjaan kita gimana. Mana kalau di tempatmu? Kamu kan sesuai program pemberangkatan nih, program Iya. Kaigo. Nah itu dari pagi sampai selesai kerja itu ngapain aja? Ngapain aja? Beda. Kerja. Iya, kerjanya ngapain aja? Ya, Tahu kerja. Ya dari pagi tuh ya kan kami Kaigo yang rawat lansia yang udah Windy bilang tadi kan Bang, dimana lansia itu kan ya mereka tuh jarang lah ada yang bisa sendiri gitu, jarang lah ada yang masih sehat banget gitu, yang masih bisa jalan sendiri, bangun sendiri, makan sendiri gitu. Ada pun cuma beberapa gitu, apalagi di tempat kerja Windy kan, Windy di lantai 2 nih. Di lantai 2 tuh kebanyakan orang-orang yang neta kiri yang memang dia tuh juga pakai kursi roda gitu. Kalau di lantai 3 tuh yang masih sehat-sehat lah, masih bisa jalan gitu loh. Nah, Windy kan di lantai 2 yang notabene tuh udah ya badannya tuh lemah gitu, makanya itu tadi kayak yang di awal tadi kan, kita yang bangunin mereka gitu waktu bangun juga. Kayak ya kegiatannya itu yang pertama itu ya dari pagi itu bangunin mereka, terus koku kayak sih sebenarnya, cuman karena itu kan bagian niaking ya, bagian orang sip malam gitu. Tapi kan orang sip malam tuh cuma 2 orang gitu kan Bang. Jadi yang seharusnya dilakukan karena cuman dikit orangnya gitu, karena nggak ada waktu juga ya, jadinya ya udah gitu syogana, jadi nggak dilakuin gitu. Tapi seharusnya harus dilakuin sih gitu kalau di Kaisha kami, kalau di perusahaan kami tuh. Terus setelah setelah sikat gigi gitu kan seharusnya itu sebelum itu makan nih Bang, ya? makan dulu ya kan, itu bangun jam 7-an ya, jam 7 kurang dah kalau nggak salah. Terus makan dulu tuh sarapan pagi ya kan. Itu bangun langsung makan? Iya, enggak sih. Iya ya, enggak Iya, tahu udah. nih. Iya. Iya, bangun pokoknya itu pokoknya mereka tuh dibangunin itu 3 kali dalam sehari itu Bang. Kadang kan mereka tuh bangun kalau pas makan aja gitu kan Bang. Kalau yang bener-bener neta kiri, yang bener-bener mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, yang udah duduk di kursi roda gitu. Jadi ya udah, bagi yang lansia yang kayak gitu tuh habis bangun ya makan. Habis makan itu seharusnya kalau pagi kan ada tuh namanya kokukea. Kokukea tuh kan kayak kumur-kumur gitu kan, atau sikat gigi gitu-gitu tuh. Tapi kan itu kan bagian yang ngerjain itu yang yaking ya. Yang yaking itu kan yang sip malam kan. Nah, di kami itu sekali sip malam tuh cuma 2 orang gitu Bang. Makanya kan sedikit kan. Sedangkan yang Ryosha yang ditayoin itu ada 40-an lebih gitu dalam satu lantai itu. Makanya dari waktu, dari ya itu bener-bener nggak bisa kebagi lah, makanya ya nggak dilakuin gitu kokukea waktu pagi gitu. Nah habis itu ya udah kalau yang kokukea terus biasanya toire yudo gitu kan, toire yudo. Nah habis itu baru ditidurin. Ditidurin? Iya ditidurin, mereka kasih masin gitu. Menidurkan? Iya, kita menidurkan muridnya. Gitulah pokoknya. Terus abis itu kan mereka tuh udah tidur tuh, udah yokoninate. Terus ya udah, nanti dari jam setengah 10-an itu kita omutsuko kang itu kayak tahu lah ya Bang, omutsuko. Iya, tahu.
ganti popok. Iya, ganti popok gitu. Terus ya udah habis ganti popok itu biasanya mulai dari jam 10 tuh kalau ada ofuro ya masuk ofuro gitu kan, sampai nanti jam 12. Ya udah itu sebelum jam 12 itu kita pokoknya bangunin mereka lagi tuh yang nggak ofuro. Yang ofuro kan pasti bangun kan. Oh, itu jam New York-nya beda-beda ya. Iya, nih akunya tuh beda-beda gitu. Jadi kalau yang nggak ofuro kan nggak bangun tuh, tidur terus. Jadi ya tugas kita untuk bangunin mereka sampai jam setengah 12 itu nanti pokoknya kita sampai jam setengah 12 itu kita juga siap-siap untuk Shokuji Kaijo kayak gitu kan. Shokuji Kaijo itu kan mulai dari jam setengah berapa sih tadi? Setengah 12 ya? Iya, setengah 12. Terus dari jam setengah 12 sampai jam 1 tuh pokoknya itu 1 jam setengah itu jadwal untuk makan lah gitu. Untuk makan, terus kita bantuin mereka, terus kita juga bersihin tempat makannya juga gitu. Maksudnya bukan dibersihin sih, tapi kita ngerapiin gitu kan, ngerapiin. Gezeng. Iya, gezeng namanya. Terus abis itu kita baru di siang itu kita ngelakuin kokukeya. Itu kita ya bantuin mereka untuk kumur-kumur, sikat gigi gitu. Nah, abis itu tairiudo. Bantuin kumur-kumur itu kita kumurin itu. Iya, boleh. Kemarin terus disumur nggak ya. Ya udah kita kan mereka ada yang tangannya itu nggak bisa bawa nirbekannya sendiri, nggak bisa bawa si bengkoknya sendiri kan Bang. Jadi ya udah mereka kita selesai masin gitu ya. Kita ya ada kita bantuin mereka gitu. Tinggal mereka kumur-kumur. Kalau misalnya yang dia tuh Engi Shogai, dia mudah tersedak gitu. Dia tuh biasanya pakai wet namanya. Wet tissue gitu. Jadi nanti kita tisu basah gitu. Terus nanti kita masukin gitu jadinya sup gitu. Oh, yang gitu. Dibersihin sela-sela di rongga-rongganya. Iyalah, pokoknya itulah yang masih ada jigung-jigungnya tuh dibersihin gitu. Terus kalau misalnya yang masih sehat ya mereka sikat gigi gitu, yang masih bisa jalan sikat gigi gitu. Nah, ini banyak yang bingung nih dari ini. Apalagi kan kita sebagai orang awam gitu kan, pasti banyak yang nanya. Ya. Kalau apalagi perempuan nih, kalau di Jepang itu kalau misalkan kita di panti jompo itu dipisahin nggak laki-laki sama cowoknya? Nah gitu ya? iya, itu banyak banget pertanyaan kayak gitu. Jadi gimana ya, di Jepang itu nggak dipisahin gitu Bang. Kayak kami aja kalau ganti popok ya udah asal masuk aja. Pokoknya yang belum dimasukin itu misalnya ya belum dikerjain tuh, kita kerjain aja gitu. Namanya di Jepang tuh kan kerjanya harus cepet gitu. Jadi ya mereka juga nggak ada aturan di kita kan yang cowok-cowok gimana gitu kan. Jadi, tapi tempatku cowok cewek aja. Dia bang gitu ya. Mungkin kami karena lansia kali ya. Kalau tempatku bagian cowok sendiri, bagian cewek sendiri. Nah itu si setsunya pun beda gitu, bangunannya tuh beda gitu. Oh, iya. Walaupun masih satu naungan perusahaan gitu. Itu sih wajar karena kan abang itu ya masih sehat-sehat kan. Iya, masih muda-muda sih karena kalau tempatku kan udah tua. Iya gitu. Jadi ya kemungkinan kayak gitu sedikit gitu, walaupun ada tapi kan ya sedikit gitu. Walaupun ada juga ya makanya itu tadi kita harus bisa ngomong ke atasan gitu, harus bisa buka ya harusnya kita lah ngomong gitu kalau ada kejadian kayak gini, dan ya si Setsu juga nggak bakal diem kan kalau ada kejadian kayak gitu juga. Ya, itu biasanya jadi laporan mereka sih. Iya, makanya itu ya mungkin ya kebijakan setiap inilah perusahaan gitu. Kalau di kami ya dicampur gitu, yang perempuan ngelakuin laki-laki, yang laki-laki ngelakuin ya perempuan. Kalau kebanyakan kalau dari program kayak gue emang gitu, perawat lansia emang laki-laki sama perempuan emang ya semua yang lakuin mau nggak peduli itu pegawainya perempuan apa cewek, perempuan apa cewek, perempuan atau laki-laki, perempuan cewek atau wanita, tetap aja dilakuin gitu kan. Iya gitu ya, karena itu tadi keterbatasan shokuin gitu ya kan. Waktu juga mereka tuh kerja ya bener-bener ngejar waktu banget gitu. Itu nggak apa-apa? Apanya tuh? Nggak apa-apa laki-laki dikerjain perempuan gitu? Nggak apa-apa ya gimana ya namanya shogunai gitu kan ya, udah konsekuensi dari awal kan, udah tahu kalau ya nanti kerjanya bakal kayak gini gitu. Gitu sih ya, asal Ryoshanya nggak nakal sih maksudnya. Emang ada Ryoshanya nakal? Ada, makanya ya itu tadi. Pernah ketemu? Ya pernah ngelakuin, cuman ya nakalnya itu gimana? Nakalnya itu kadang dia mau megang gitu.
Dia memang ya kita wajar lah, dia bukan kemauan dari diri sendiri mungkin, karena dia kan udah ninci show gitu kan bang, udah pikun, udah dia mungkin ngelakuin sesuatu tuh di luar kendali dia mungkin. Jadi ya waktu pas Ofuro kalau nggak salah itu dia pernah lah pokoknya gitu bang. Terus gimana itu? Ya udah jadinya jadi laporan gitu, jadi ya jadi dibuat di Kiroku gitu. Ya udah kan pokoknya kalau dia ini yang nayoin laki-laki gitu sih. Gitu. Walaupun masih ada juga yang perempuan yang lakuin, cuman kami yang untuk uji sosialnya tuh nah jadi gitu guys cerita tentang kami, tentang kerjaan kami. Ternyata tuh sama tapi nggak sama gimana sih. Kita iya. Satu program tapi berbeda Iya. kerjanya itu. Sama-sama Kaigo sih, cuman ya kerjaannya beda gitu ya bang. Gitu. Jadi kan ini untuk sharing aja sih supaya teman-teman pada tahu nih ternyata Kaigo tuh nggak cuma ngerawat lansia aja gitu kan. Iya benar. Terus juga kan tadi udah dijawab tuh pertanyaan dari teman-teman gimananya kan bang. Yang mana nih? Yang mana-mana. yang mana tadi? Tentang apa kalau perempuan itu apa ngurus semua gitu? Itu bukan? Iya. Tadi Wendy udah nanya belum bang? Belum, apa nanya apa? Yang kalau misalnya selain dari jurusan keperawatan, nah itu belum dijawab lupa. Selain dari jurusan keperawatan apa bisa nggak sih gabung di program caregiver ini? Bisa. Ya contohnya Bang Usi juga bisa gitu. Aku lulusan SMA, habis SMA aku kuliah di jurusan pertanian. Ya. Habis di pertanian ke Jepang. Jadi caregiver. Ikut program caregiver. Kan nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya nggak apa-apa sih kan pengalaman ya. Yang penting kerja halal. Yang penting halal kan. Terus juga gimana ya? Sebenarnya ya bisa, cuman kan nanti ada kebijakan dari setiap LPK gitu. Yang pasti banyak yang nanya ini kan, kalau misalkan lulusan SMA itu bisa nggak gitu? Apa kan banyak kan orang taunya kalau program caregiver atau Kaigo ini kan ya cuman anak-anak kesehatan gitu yang bisa ya kan ya. Enggak juga. Gitu. Temanku juga yang SMK, dia itu SMK bidang pertukangan. Pertukangan apa? Ada, apa namanya ya, lupa aku. Itu dia ikut ini program ini. Dia di Kaigo. Ngelawat lansia juga. Bisa, makanya yang SMA. Ada yang listrik. Yang listrik jurusan listrik, terus jurusan yang itu tadi pertukangan. Apa pertukangan itu? Nggak tahu aku. Itulah nggak tahu juga. Bisa juga kok. Jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi jangan khawatir. Pokoknya ada jalan lah gitu kalau mau jadi Kaigo. Itu tadi mungkin ada persyaratannya dan itu ya sesuai kebijakan LPK itu tadi gitu. Biasanya kalau program Kaigo kan kita minimal level bahasanya N4 ya. Ya, mungkin di situ juga sih. Ya memang. Salah satu syaratnya gitu. Iya. Karena namanya kan kita kerja yang kita hadapi manusia, bukan benda-benda mati gitu. Peralatan gitu kan. Iya, makanya kita harus lebih pinter mantap di komunikasinya gitu. Makanya ya minimal tuh N4. Iya. Angzengnya sih amannya sih N3 gitu sebenarnya. Karena N berapa? N0. N gitulah pokoknya, masih di bawah. Gitu. Harus belajar lagi tapi malas belajar. Sama. Ya, malas belajar. Pengennya gitu. jalan-jalan tiap hari jalan-jalan, bangun tidur dari bed ke WC jalan. Ya udah gitu aja. Gitu aja. Udah terjawab kan semuanya? Belum. Pertanyaan belum ya? Iya. Ya udahlah nanti kapan-kapan lagi. Iya benar. Iya. Pokoknya segitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat. Ya. Oke. Assalamualaikum.